Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jahrotusita dari Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Bogor Raya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi jantung, ruang jantung, katup jantung, dan sistem sirkulasi darah. Jantung memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Jantung itu seperti dua pompa yang berdampingan yang bekerja sama dengan kecepatan yang sama dan memompa volume darah yang sama. Nah, dapat kita ilusikan dengan kedua kepalan tangan kita. Nah, jantung memiliki dua bilik, ada bilik kanan dan bilik kiri. Kepalan tangan sebelah kanan akan kita perankan menjadi bilik jantung sebelah kiri, dan kepalan tangan sebelah kiri akan kita perankan menjadi bilik jantung sebelah kanan. Kemudian, jantung menghasilkan tekanan darah melalui siklus kontraksi dan siklus relaksasi dinding jantung secara bergantian. Dapat kita ilustrasikan, anggap saja ini jantung. Jantung ketika berelaksasi dan jantung ketika berkontraksi. Relaksasi dan ini berkontraksi. Posisi jantung superior terhadap diafragma berada di sebelah kiri midline, posterior terhadap tulang sternum, anterior terhadap kolum vertebra, dan jantung berada di dalam mediastinum. Jantung memiliki 4 ruangan yang terdiri dari 2 ruang atrium kiri dan kanan, kemudian 2 ruang ventrikel kiri dan kanan. Atrium adalah ruang jantung yang bertugas untuk menerima darah. Dinding posterior atrium itu bertekstur halus, sementara dinding anterior atrium memiliki tonjolan-tonjolan yang diakibatkan oleh adanya auricle dan octot pectinate. Nah, secara eksternal, atrium dan ventrikel itu dipisahkan oleh sulcus koroner. Atrium dibagi lagi menjadi 2, yaitu atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kanan bertugas untuk menerima darah deoksigenasi atau darah kaya karbon dioksida dari siklus sistemik. Siklus darah pada atrium kanan dimulai ketika darah masuk ke dalam atrium kanan melalui vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus koroner. Atrium kanan memiliki 3 pembuluh darah utama, yaitu vena cava superior yang bertugas untuk mengalirkan darah dari kepala, leher, tungkai atas, dan batang tubuh. Vena cava inferior yang bertugas untuk mengalirkan darah pada tungkai bawah dan batang tubuh, serta sinus koroner yang bertugas untuk mengalirkan darah pada dinding-dinding jantung. Nah, di dalam atrium kanan juga terdapat septum interstial, yaitu yang berfungsi untuk membentuk dinding tipis yang memisahkan antara atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian ada juga katup trikuspid yang berfungsi untuk memisahkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Atrium kiri bertugas untuk menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru setelah terjadinya pertukaran gas. Siklus darah pada atrium kiri dimulai ketika darah memasuki atrium kiri melalui vena pulmonalis. Atrium kiri memiliki 4 vena pulmonalis, yaitu 2 vena pulmonalis kanan dan 2 vena pulmonalis kiri. Atrium kiri juga memiliki katup atrioventrikular atau yang biasa disebut sebagai mitral atau bikuspid yang berfungsi untuk memisahkan antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Ventrikel adalah ruang yang bertugas untuk memompa darah. Ruang pada ventrikel dindingnya lebih tebal dibandingkan atrium. Hal ini berkaitan dengan tugasnya sebagai ruang yang bertugas untuk memompa. Pada ventrikel terdapat sulcus interventrikular yang berfungsi untuk memisahkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel dibagi lagi menjadi 2, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan bertugas untuk memompa darah kaya karbon dioksida dari atrium kanan menuju batang pulmoner atau paru-paru. Pada ventrikel kanan terdapat sulcus interventrikular yang berfungsi untuk memisahkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Pada ventrikel kanan terdapat trabecula carnae yang berupa otot halus, otot besar, menonjol, dan tidak beraturan. Pada ventrikel kanan juga terdapat otot papiler yang membentuk chordae tendineae.
Nah, ujung atau akhir dari ventrikel kanan adalah katup semilunar pulmonar sebagai pintu masuk menuju batang pulmonari atau paru-paru. Katup jantung dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah katup atrioventrikular kanan yang terletak antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Ini berfungsi untuk mencegah aliran balik darah ke atrium kanan ketika ventrikel berkontraksi. Yang kedua adalah katup semilunar pulmonal yang terletak antara ventrikel kanan dan batang pulmonal. Ini berfungsi untuk mencegah aliran balik darah ke ventrikel kanan ketika ventrikel berelaksasi. Yang ketiga ada katup atrioventrikular kiri atau bikuspid yang terletak antara atrium kiri dan ventrikel kiri yang berfungsi untuk mencegah aliran balik darah ke atrium kiri ketika ventrikel berkontraksi. Yang terakhir adalah katup semilunar aortik yang berada di antara ventrikel kiri dan ascending aorta yang berfungsi untuk mencegah aliran balik darah ke ventrikel kiri ketika ventrikel berelaksasi. Sistem sirkulasi darah dibagi menjadi dua, yaitu sistem sirkulasi sistemik dan paru-paru. Sirkulasi sistemik dimulai ketika darah yang kaya karbon dioksida masuk ke dalam vena cava superior atau vena cava inferior atau sinus koroner, masuk ke dalam atrium kanan dan kemudian melewati katup atrioventrikular kanan atau tricuspid, masuk ke dalam ventrikel kanan dan kemudian masuk ke dalam batang pulmonal atau paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas. Nah, sistem paru-paru dimulai ketika darah yang telah dilakukan pertukaran gas masuk ke dalam batang pulmonalis, kemudian masuk ke dalam atrium kiri, kemudian melalui katup atrioventrikular kiri atau bikuspid masuk ke dalam ventrikel kiri, dan di ventrikel kiri darah akan disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta.